Halo semuanya, balik lagi sama gue Fasyata Ramzi dan juga ada Acong dan gue Evan. dan balik lagi ke CHTT. Cuma CHTT kali ini Agak beda nih. gue Kenapa harus sih? mengumumkan sesuatu. Kayak gue sedih banget deh. Oh, jadi ada sedih-sedih. Jadi berat sih sebenarnya ngomong kayak gini Berat, sih, berat. jujur banget berat. ya. Kenapa sih? Lu mau Bingung keluar? sih gue ngomongnya sih. Gue mau udah dari CHTT, ya udah gitu. Enggak, itu tuh enggak sesimpel itu. Kok jadi kayak klarifikasi cinta-cintaan gitu ya? Enggak sesimpel itu, Cuma kayaknya gue udahan sih dari CHTT. Oh, gitu. Emang laki-laki suka gitu ya? Kenapa sih semua cowok tuh gitu suka tiba-tiba pergi? Lu kenapa sih tiba-tiba pergi gitu? Ya, bukannya gitu, karena gue ngerasa udah ada yang bisa gantiin gue di CHTT, Cong. Pokoknya bakalan ada perombakan di YouTube ini, bakal banyak segmen juga. Cuma untuk guanya sendiri, ya paling gue cuma ada di Hello Marsha sih, Cong. Kan main HP, orang tuh lagi ngobrol. Ya gitu guys, jadi gue mohon mengundurkan diri ya guys. Thank you buat selama 20 episode kita sudah bersama di CHTT. Akhirnya gue memutuskan untuk Mengundurkan diri. mengundurkan diri dari CHTT. Mungkin aku di episode 40 juga ya. Di episode 60. Kayaknya Nggak kita ada. episode 21 deh. Thank you buat 20 episode-nya teman-teman semua. Hati-hati di Semoga jalan. CHTT bisa terus berkembang ke depannya. Amin. Semoga Amin banyak- tapi udah niat mau keluar. Semoga makin banyak yang nonton, ya kan? Amin. Ya, sampai sini aja sih. Oke. Mungkin bakalan dilanjutin dengan host baru kita. Siapa sih host barunya? Ya, khusus baru ini boleh kita panggil Cong. Bakalan muncul di sini. 1, 2, 3. Oh, jadi Kembali lagi ke keluarga Epuy. Kita lama-lama ada mak gue nih, gantiin lo nih, kan mau keluar sama gue. Jadi ini host baru kita karena sekarang Alung udah naik jabatan jadi produser. Produser. Udah ada Alung di sana. Oke, kita di sini tuh bakal ngebahas apa sih? Host baru. Oh iya, coba sebagai host baru. Kita di sini sekarang itu mau bahas tentang stasiun Paledang. Enggak ada stasiun. Dari stasiun terowongannya Pak lu. Iya. Ini anak magang pengen ngasih iya, gitu. Baru masih magang. Jadi kita mau bahas tentang terowongan Paledang yang bertepatan di daerah Bogor. Jadi terowongan Padang itu mungkin bisa diceritakan oleh Evan. Ya, jadi terowongan Padang itu di pas zamannya kolonial dulu gitu. Dan itu tuh satu-satunya akses jalan kereta dari stasiun Bogor ke stasiun Sukabumi. Jadi jalurnya cuma satu tuh, terowongannya kecil gitu. Nah, jadi pada tahun 2000-an situ ada tragedi yang emang benar-benar salah satu tragedi buruk dalam perkeretaapian Indonesia lah yang terjadi di terowongan itu. Terus coba cerita lagi. Ya, oke, menurut yang gue baca di Google gitu, terowongan Padang ini ada tragedi yang menyebabkan kurang lebih 12 orang meninggal. Meninggalnya itu gara-gara dia Tersangkut tuh ya? jadi tuh Nabrak dia tuh terowongan. naik di atas gerbongnya gitu loh, di atasnya. Ya tapi emang Indonesia zaman dulu tuh Iya, kalau iya. kereta Barbar tuh gitu. pada naiknya tuh di atas-atas gitu Iya. loh. Sebelum ada larang-larangan yang sekarang kan udah banyak Kalau sekarang kan larangan. udah tertib banget. Udah banyak Bagus banget, alat-alat bagus yang banget. bikin orang jatuh ibaratnya. Sekarang tuh itu ada yang tepok-tepokan. Ada air ya kalau nggak salah, ada listrik. Iya. Iya ada kalau listrik, semprotan ada air. semprotan air, ada listrik gitu biar yang pengunjung di atas tuh udah nggak naik lagi ke atas karena dulu Indonesia tuh masih Pengunjung. kereta tuh pengunjungnya tuh yang kalau nggak mau di dalam Pengunjung kadang mau berwisata tau nggak sih kalau pengunjung tuh konotasi Penumpang. penumpang karena kalau nggak muat pasti pada naiknya di atas. Nah kan tahun 2000 kan itu udah ya masih zaman itu ya masih Itu gue belum lahir loh. gue juga belum, gue 2001 itu gue masih di akhirat. Rata-rata tuh remaja ya remaja. Remaja ya. Yang mau camping, mau camping, gitu, mau kemah di gitu. daerah Gunung Salak. Oh, di daerah Gunung Salak gitu. Kan Gunung Salak kan daerah-daerah sana kan. Jadi akses dari Jakarta menuju Gunung Salak itu biasanya menggunakan kereta itu. Oh, Jadi kereta itu. Jadi kayak orang rame-rame naik kereta saking maksain banget jadinya dia kayak udahlah naik di atasnya aja gitu. Kira udah deh kejadian hal-hal yang nggak mengenakan. Dan ngelewatin terowongan itu, terowongan Paledang. Dan karena kejadian itu, yang tadi Pei bilang 12 orang meninggal dunia. Oh jadi kronologinya itu pas anak-anak remaja yang mau camping itu mau ke Sebenarnya nggak remaja doang sih, maksudnya ada juga emang
tadi yang gue baca itu kayak ada anak-anak pang gitu emang. Iya, tapi emang Iya. Tapi rata-ratanya mostly ya, mostly itu anak-anak remaja. mostly itu anak-anak camping. aja gitu. Dan itu kan terowongannya itu tuh bener-bener ngepres banget buat gerbong Ya kurang kereta lebih aja. tingginya itu 10 meter. 10 Kurang meter. lebih tingginya 10 meter. Iya, soalnya kan gue lihat juga terowongannya Mepet mepet banget banget. kan pas kalau kereta lagi lewat. Pasti mepet. Makanya korban-korban yang meninggal, jadi kayak pas kereta masuk, cerut masuk terowongan, semuanya pada Gitu kayak semua. ketabrak semua. Iya, gitu. Dan seremnya, Alhamdulillah. kok alhamdulillah sih Lur. Alhasil kayak begitu. Alhasil tuh kayak banyak banget korban-korban yang hancur badannya, banyak yang badannya keputus, ada juga yang tangan, kakinya semua Ya pokoknya mencar-mencar putus. tubuh. Itu berantakan lah, mayatnya itu berantakan banget. Dan gue sempat baca ada warga di situ yang cerita, jadi korbannya itu di bawah, mental di bawah, badannya dia putus dan dia masih ngomong ke warga, "Pak, saya masih hidup ya," gitu. Karena Serius. Oh Iya. dia nanya apa badan saya? dia mana nanya ya? ke orang yang mau Nanya nolongin, ke- nanya ke orang yang mau nolongin itu. Aku nanya ke warga setempat. Ke warga setempat, "Pak, saya masih hidup ya." Sedangkan di situ badan dia udah putus. Badannya udah putus setengah gitu. Kuat banget berarti ya. Kayak badan kamu tuh itu apa ya kaget ya. Ya, tapi- Adrenalin. Tapi nggak lama ya dia meninggal Iya gitu. pasti dong. Dan warga bilang itu tuh semenjak kejadian itu tuh bau amis itu tuh sampai Masih ya? berhari-hari pun setiap warga lewat dan rumah penduduk warga yang deket tempat itu jadi tiap ada angin tuh nyium bau amis, apa Bau hujan, amis, bau darah amis, gitu amis kan. darah. Karena itu bener-bener darah itu di mana-mana dan gue sempat ngeliat di Google foto waktu kejadian dan bener itu even Berserakan lah ya. disensor ya tapi berserakan dan banyak banget darah di mana-mana kayak gitu. Dan sekarang tuh jadi mistis banget loh dan banyak jadi tempat penelusuran di Iya situ. dong. Pasti. Kalian tapi setuju gak sih kalau kita penelusuran di situ? Gua enggak sih. Iya, kita nggak ada yang tahu, siapa tahu aja kita ada kesempatan buat syuting di situ lagi kan, penelusuran kita buat YouTube Fasilitas Raus itu. Lanjut ini kisah-kisah mistis yang terjadi di sekitar apa Nadia? Nah terus kalian tahu nggak sih kayak apa kisah mistis yang ada di terowongan pada Kisah mistis di yang situ, iya, terowongan gue itu. baca sih menurut Google itu biasanya karena mungkin tragedi itu jadi sampai sekarang pun mungkin masih kedengaran kayak suara orang nangis karena mungkin kayak minta tolong, oh gua sakit gitu, mungkin teriak-teriak atau jeritan-jeritan lain gitu yang kayak para korbannya gitu. Itu sih yang gue baca. Ada lagi nggak selain itu? Mungkin yang ada, kalau gue tuh bukan baca, gue lebih ke gue baca juga tapi ngeliatin dari komen-komen warga sekitar gitu. Jadi sering banget banyak kendaraan, bukan kendaraan sih, kayak orang yang lewat tuh sering banget kayak dengar ada suara tolong, sama kayak tadi baik tolong, suara nangis, dan sering banget orang ngeliat penampakan kayak ada kaki tapi kakinya aja gitu, kayak kaki napak, tapi pas kayak mau dijelasin lagi, maksudnya mau kayak beneran orang nggak sih, ternyata bukan. Terus banyak yang kayak apa suka yang tiba-tiba nyium bau darah pas lagi lewat kayak gitu. Pasti sampai sekarang pun mungkin masih kayak gitu ya. Masih serem. Padahal kan itu udah 22 tahun ya, tapi banyak banget orang lewat yang sering minum kayak kok bau darah, bau anyir Sampai kayak gitu. sekarang. Sampai sekarang masih banyak yang di teror itu kayak gitu. Mungkin wujudnya hampir sama kayak hantu yang di sini yang take-take itu, karena kan mereka hantu di sini juga sama kelintas kereta juga kan, dan badannya pun kepotong. Mungkin wujudnya di sana pun, korban kecelakaan di sana pun kayak gitu. Cuman bedanya katanya sih di sana lebih hancur, bener-bener yang Bener. Iya namanya Ya, sekarang kecelakaan kayak- kereta, sekarang pun kayak Bayangin aja. tabrak kereta pun ada yang hampir misa-misa. Iya, apalagi Dari tuh- kan zaman dulu. Dia tabrakan Posisi- kereta, dia tabrakan motor gitu jebret gitu ada banting. Itu bisa benar-benar prak. bisa iya masa bisa parah ya kan, Iya. apalagi tuh kereta yang cepat dan Dan nggak bisa ngerem beton. mendadak gitu. Iya. Kereta kan nggak bisa ngerem mendadak pasti. Dan itu kayak kan ada nabrak orang- beton kan kayak Nabrak. aduh gitu. Kalian tuh ada nggak sih kayak pengalaman horor pas naik kereta? Kalau gue jujur gue jarang banget naik kereta siang itu juga gue naik, jadi nggak pernah ada. Kalau lo berdua ada nggak? Kalau gue pengalaman pribadi ada, tapi menurut gue nggak yang sampai gue ngeliat hantunya gitu. Jadi gue tuh pernah dulu kan rumah nenek gue kan di Tangerang kan, jadi tuh gue suka dulu balik sekolah balik malam gitu kan, gue main dulu kalau sekolah. Jadi gue naik kereta tuh kayak udah kereta-kereta jam 10 larut lah ya. gitu, jam 10 gitu. Sedangkan kereta terakhir tuh kayak setengah 12, gue naik jam 10. Nah harusnya tuh gue turun di salah satu stasiun di daerah Tangerang, tapi kayak udah mau ujungnya gitu loh, udah mau udah mau tujuan mentok akhirnya lah, udah mau mentok gitu. Harusnya gue turun situ, cuman karena
Mungkin gue capek kan, udah malam, udah gitu kereta malam tuh kenapa gue lebih suka balik malam karena sepi gitu. Jadi nggak ada kayak sepi-sepi. iya, gue bisa duduk, gue bisa ya nyender-nyender Iya. gitu, jadi santai aja gitu kan kalau naik kereta malam. Nah, by the way ini kereta komuter lah, Komuter Ya, lain. bukan kereta yang Jawa atau gitu, kereta kereta jauh. komuter doang. Nah, akhirnya karena gue capek kan, gue mau istirahatin mata doang niatnya. Nah, terus entah gue setengah sadar atau gimana, gue tuh nggak merem tapi nggak pulas gitu. Kok kayak rame banget nih, ini udah sampai belum sih gitu kan. Ternyata gue kelewatin tuh stasiunnya ternyata, tapi gue ngerasa kok kayak rame banget gitu, kayak ada orang mau turun. Gue tuh Itu pas masih perjalanan? Pas masih jalan, maksudnya kan kalau orang udah mau nyampe stasiun kan kayak stasiun selanjutnya adalah stasiun ini gitu kan. Kalau di kereta tuh, nah kok kayak ada, ayo turun gitu, kayak ada orang gerubuk-gerubuk mau turun, ngerti gak sih? Oh ya udah, udah mau sampai, ternyata pas gua melek, wah ternyata kelewatan stasiunnya gua. Lu itu di stasiun apa kelewatan? Udah stasiun yang ujung, tujuan akhir kereta itu. Wah harusnya kan gua udah turun dari sebelumnya mana. Itu setengah 12, malah yang gua heran tuh, wah kok kayak rame pas gua, tapi gua masih merem, untungnya gua merem ya. Jadi kayak kan sangat-sangat sadar gitu pas stasiun ini. Gue langsung malah gitu langsung buru-buru bangun, jadi nggak sempat melihat sekitar soalnya masih ramai. Jadi gue pikir karena gini loh, kalau kereta malam kalau tujuan akhir itu pasti sepi karena kan maksudnya udah diturun di stasiun-stasiun sebelumnya kan. Nah itu tuh kayak menurut gue kirain gue mah udah pas di tujuan gue, ternyata udah gue pas gue dengar kelewatan. Padahal gue tidur setengah sadar gitu. Pas gue turun, kok kayak rame ya. Tapi pas lu turun tuh sepi. Pas gue melek, terus gue langsung lari gitu, gue nggak ngeliat sekitar karena gue buru-buru anjir di stasiun terakhir mana itu gue nyampe jam 12 kurang jam 12 kurang 20 menitan gitu deh nyampe di stasiun akhirnya gue nanya ke security situ gimana nih caranya balik soalnya jauh kan kelewatannya jauh. Apalagi kereta biasanya ada lagi tuh jam 5. Iya jam 5 masa gue harus nginep di stasiun sedangkan besok gue sekolah. Sekolah bader banget. Iya gimana nih karena sekolah kan. Terus akhirnya ternyata gue nungguin setelah 20 menitan gitu pas udah jam 12 ternyata PKD tuh kan security gitu kan. PKD itu bilang ada nih kereta nih bentar lagi nih kereta ini jalan nih, katanya tungguin kereta ini jalan. Nah terus untungnya masih ada tuh di situ. Gue anjir mana tadi gue pas turun kayak rame banget ternyata. Gue turun buru-buru kok kayaknya sepi banget gitu padahal tadinya rame. Terus udahlah bodo amat yang penting gue balik karena gue mikir gue sekolah jadi udah berani-berani ini gue naik lagi deh. Oh akhirnya bisa balik. Bisa balik tuh. Nah di perjalanan itu kereta tuh sepanjang berapa gerbong itu gue iseng kan jalan karena kan gabut ya kalau gue diem doang tiba-tiba gue dimakan setan dari atas kan. Lu juga kira-kira setan. Ya nih cuma orang takut. Kamu kan trauma kan gara-gara kejadian sebelumnya kan anjir tiba-tiba rame. Gue buat make sure di gerbong lain ada orang nggak, kalau ada orang ya udah sengaja gue berdua di situ ya kan. Terus ada? Kagak ada, cuma 2 orang. Gua satu sama ada di cuma beda 4 gerbong apa 2 orang doang udah. Udah gue udah gak mikir itu setan atau gimana sih, bodo amat yang penting ada orang yang gue lihat lah, seenggaknya gue gak sendiri-sendiri banget di kereta. Soalnya dulu tuh gue nonton Kereta Hantu Manggarai tuh filmnya itu serem banget. Serem kan? Serem banget anjir. Tapi emang kayak bayang-bayang gitu gue waktu itu karena di kereta kan. Tapi kata gue juga orang yang satu lagi yang samping lu juga kata gue orang kayak lu juga yang ketinggalan gara-gara bisa jadi kayak gue juga kayak karena juga nggak mungkin juga mau ke arah tujuan yang beda jam segitu gitu loh. Nah iya itu dia tuh makanya wah anjir sih. Gue udah mikirin nggak yang mau nyapa. Bang mau kemana gitu, gue mau SKSD sih takutnya tiba-tiba nengok bukan rata kan. Nggak suka gue kayak ada selain gue dah gitu, gue nggak mau gue. Itu sih kalau pengalaman gue, menurut gue nggak gitu horor kalau menurut gue, cuman ya lumayan sih menurut gue. Kalau gue nggak pernah ngalamin kejadian kayak gitu sih, cuman di dekat rumah nyokap tuh dulu ada kejadian, ada orang kelindes kereta coy. Di mana? Di dekat rumah nenek gue, di dekat rumah nyokap. Bener-bener kelindes sampai palanya tuh gepeng gitu sih. Lu bayangin dari pala yang bulat bisa jadi gepeng. Gak kebayang gitu sekencang apa itu kereta jalan, terus belum lagi kan ketabrak jebret, belum kelindes-kelindes bannya banyak. Gak kebayang gitu. Itu kan gepeng lagi gak sih? Itu hancur anjir, udah rata mah, udah kepisah, udah kepotong. Terus juga gue ngeliat videonya, kan lagi ditutupin kayak daun pisang gitu, karena di kampung-kampung kan, mungkin kalau di kota-kota pakai koran atau segala macam. Kalau di kampung tuh pakai daun pisang. Terus ada warga yang ngebuka daun pisang ya, terus tahu gak sih kayak palanya dijambak terus diunjukin gitu.
ada di video. Itu juga warganya rese banget Iya, tuh. ngapain dong? Serem banget, kayak bayangin mukanya udah gepeng. Dari pala yang bulat keras kan tengkorak pala kan keras ya, jadi bisa jadi gepeng. Iya, itu Nggak kereta bayang, berapa? Kereta aja nih kalau dilihat kan di kereta suka ditulis itu 43.000 kilo, berarti berapa? 43 ton ya satu gerbong. Satu gerbong makanya. berarti 43 ton berat. Nggak kebayang bersih. gitu, tabrak posisi Kalau ada kereta orangnya kencang, berapa terus orang? belum lindes-lindes yang lain juga. Gitu sih. Kalau- Serem banget, tapi emang kalau kejadian kecelakaan kereta tuh nggak ada yang nggak serem ya, maksudnya nggak ada yang nggak sadis gitu, selalu biasanya makan korban jiwa dan pasti Hampir kemungkinannya kecil Kemungkinan banget kecil kalau banget buat selamat gitu. Kalau dari kereta, urusan kereta. dan kalau ketika meninggal jarang yang utuh gitu, ada aja yang kepotong atau nggak apa atau hancur. Terus kalinya masih bisa hidup, mungkin ada cacat hidup, maaf, kayak cacat hidup gitu kan. Iya. Ada yang tangannya amputasi atau kaki amputasi. Nggak amputasi sih, emang udah beratnya emang udah Iya. kepotong karena kecelakaannya sih. Iya iya gitu. Oh. kayak gitu. Nah, jadi dari semua yang kita ceritain dan kita dengar dan kita tahu nih mistisnya ini, berapa sih rating dari kalian? Kan biasanya CHTT itu selalu ada Betul. rating Harus serem. kita nilai. Kalau dari lu, Pe, yang tadi tragedi terowongan Paledang berapa? Kalau dari gue yang cerita terowongan Paledang itu sekitar 8 karena menurut kepercayaan orang sana kan masih ada sampai sekarang, maksudnya kayak kejadian-kejadian masih banyak juga, orang menangis, teriak minta tolong segala macam itu masih ada dan benar gitu. Pelit nilai anjir. Iya, lu Pelit Cong, rating udah gue Cong. 9. Lu 9. Ah, lu juga pelit, Cong, 9. Gue 9. 9 kan kalau mungkin kalau gue dari tempat itu gue 10 kalau gue jadi warga. Baru denger. Apalagi kalau lo ngeliat langsung gitu. Itu kan. 12. Nggak beda. Ini gue 9 karena yang pertama serem banget, kedua itu juga sosoknya juga serem dan tempatnya jadi serem juga gitu. Jadi kayak tempat-tempat mitos, tempat-tempat apa ya? Angker ya yang dibilang Tempat kayak. jadi tempat angker. Tempat angker ibaratnya yang masuk legenda gitu, legenda cerita angker, makanya gue kasih angka 9. 9. Kalau dari gua 100/10 karena maksud gua zaman gua dulu tuh gua masih suka ngeliat orang naik di atas kereta dulu kalau zamanan gua. Jadi masih bayang-bayang gitu kan. Iya, wah gila. Gua juga dulu kayak gitu sih. Maksudnya ngelihat, maksudnya gua Oh, nyaksiin ngeliat. orang ngeliat di naik di atas kereta karena zamanan gua tuh masih kayak gitu dulu, kereta tuh masih belum bagus sekarang lah. Tapi nggak nyobain kan? Enggak lah, ngeri ya, waktu juga masih bocil, nggak pada 5 tahun udah naik di atas kereta, baru ini. Kali aja gitu, coba-coba gitu kan. Menurut gua itu 110 karena wah dari tragisnya gitu, oh pokoknya gokil deh itu. Berarti ceritanya termasuk serem ya karena di Serem, atas serem. 8 semua. Oke guys, itu aja buat cerita hari ini. Buat kalian yang naik-naik kereta, kalian jangan pernah. Udah dong, sekarang udah Sekarang ada. nggak bisa. Emang iya ya? Sekarang udah nggak bisa. Ya pokoknya biasa sekarang tuh keseringnya tuh kecelakaan di perlintasan kereta. Ah, Di betul, itu sering banget. palang Palang pintu pintunya kereta. Pokoknya kalian tuh tetap berhati-hati apalagi di perlintasan kereta yang nggak Lagi bisa. kan biasanya rem. sekarang di perlintasan kereta tuh ada orang yang udah ngejagain gitu. Udah bukan cuma palang doang, sekarang ada yang jagain karena masih banyak banget orang yang bandel dan masih kayak demi gua buru-buru gitu jadi Iya, terabas. pada itu Karena jadinya kalau kecelakaan. kecelakaan kan nggak ada tanggalnya, nggak ada kalendernya gitu. Oke guys, itu aja konten hari ini. See you in the next video. Bye bye. Bye.